Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat ya? Insya Allah sehat dan bismillah sehat. Anak-anak, kita berjumpa lagi di pagi hari ini, hari Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2021 dengan mapel kearsipan, ya masih di KD 3.1, yaitu arti arsip dan kearsipan. Anak-anak, akan Ibu lanjutkan materi kemarin, namun Ibu ulas sedikit ya beberapa poin agar kalian lebih jelas lagi. Kita lihat bersama-sama anak-anak ya. Apa sih arsip itu? Nah, ini ya. Kalian mungkin bertanya-tanya seperti itu ya. Menurut para ahli, arsip bisa dikatakan merupakan dokumen yang merekam informasi baik yang berbentuk tunggal maupun kelompok atau terjilid. Dan dokumen tersebut merupakan hasil dari kegiatan suatu lembaga atau kantor, baik pemerintah maupun swasta, dan digunakan sebagai rujukan dan bukti dari masa lampau ya. Rujukan artinya apa? Yang meneruskan ya. Nah, selanjutnya kita lihat arsip. Ya, apa arsip itu? Nah, arsip itu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 ya, itu ada pasal-pasal yang dimaksud dengan arsip berbunyi diantaranya dalam naskah-naskah ya yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk dan corak maupun dalam keadaan tunggal maupun berkelompok untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan ya. Jadi termasuk tata surat, korespondensi ya, itu anak-anak. Kemudian naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta atau perorangan ya. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan swasta atau perorangan dalam bentuk corak maupun dalam keadaan tunggal ya untuk pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Nah, ini lebih luas lagi. Nah, sekarang kita lihat. Kemudian peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 ya, ada perubahan lagi ya berdasarkan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, sudah kata kerjanya ya. Yang dimaksud dengan arsip itu adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media ya. Dalam berbagai bentuk dan media ya. Jadi ada perkembangan lebih lanjut sesuai perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Apalagi saat ini sudah sangat pesat ya anak-anak ya. IT itu ya ilmu dan teknologi ya, teknologi dan informasi atau TI yang dibuat dan diterima oleh negara, pemerintahan daerah, organisasi ya untuk pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, lalu perkembangannya ini anak-anak ya, arsip tidak hanya sebuah dokumen atau surat atau warkat saja ya, namun bisa berbentuk CD, compact disc, DVD ya, kemudian drive, kemudian kaset ya, kemudian flash disk ya, kemudian hard disk dan lain-lain ya. Nah, ini bisa dikatakan sebuah arsip jika merupakan bukti dari suatu kejadian ya. Mungkin kejadian apa kali ulang tahun, pernikahan, lamaran ya, dan sebagainya. Nah, itu termasuk arsip apa kegiatan yang sudah berjalan. Dilihatnya saat nanti ya, kalau sudah ingin mengetahui. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis arsip. Ya, jenis-jenis arsip berdasarkan fungsinya. Arsip itu dibedakan menjadi arsip dinamis, kemudian arsip statis ya. Ya, arsip dinamis itu apa? Arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam proses penyelenggaraan administrasi suatu organisasi. Ya, disebut juga ada arsip dinamis aktif dan inaktif. Lalu arsip statis, yaitu arsip yang sudah tidak aktif dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi organisasi. Dan arsip statis ini digunakan sebagai pertanggungjawaban untuk penelitian atau bukti historis ya, sejarah anak-anak ya. Jadi itu fungsinya ada dinamis, ada statis. Dinamis itu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman ya.
Lalu statis tidak berubah, artinya tetap ya. Kemudian berdasarkan nilai guna arsip. Apa Bu? Nah ini ya, kalau berdasarkan nilai gunanya apa? Ada nilai guna primer. Berarti arsip itu ada gunanya Bu? Ada. Ada nilai guna primer, yaitu berdasarkan pada kegunaan untuk kepentingan instansi ya. Karena apa? Ya, mengandung nilai hukum, nilai keuangan, nilai ilmiah ya, berarti penelitian. Kemudian nilai guna sekunder. Apa Bu? Nah, ini berdasarkan kepentingan lembaga instansi lain sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ya, karena mengandung nilai guna informasi untuk kepentingan sejarah juga, berarti historis juga. Ya. Selanjutnya, berdasarkan sifat. Ya, ada arsip tertutup, yaitu arsip yang dalam pengelolaan perlakuannya, ketentuannya ya rahasia. Jadi kerahasiaan suratnya. Ada istilahnya nanti SR sangat rahasia, SSR sangat-sangat rahasia. Lalu ada arsip terbuka. Nah, ini kita lihat. Apa Bu arsip terbuka? Ini yang boleh diketahui oleh semua pihak berdasarkan penyimpanan dan pemeliharaannya. Lalu arsip berdasarkan keasliannya. Ini ya. Artinya arsip yang masih asli bentuknya, misalnya tembusan maupun salinan. Ya. Nah, misalnya kita lihat fungsi arsip itu apa, Bu? Ini kalian bertanya-tanya ya. Ini dijadikan bukti tertulis apabila terdapat masalah. Mana buktinya kalau sudah bayar? Ada kan apa? Kwitansi. Mana adakah kita ada kesepakatan? Ini ada apa? Surat perjanjian ya. Bisa dijadikan sarana komunikasi secara tertulis ya. Tadi ditulis ya atau difotokan. Nah, lalu sebagai alat pengingat ya, dan sebagai alat bantu perpustakaan organisasi apabila memiliki perpustakaan. Termasuk pribadi bisa Bu, bisa ya. Nah, selanjutnya untuk menyimpan arsip penting, maka diperlukan petugas ya, petugas khusus ya untuk menangani ini. Jadi tidak hanya tempat yang dibutuhkan, tapi juga butuh petugas yang handal. Namun ada syaratnya atau kriterianya. Apa Bu? Kita lihat. Minim lulusan SMK atau SMK atau yang sederajat ya. Makanya kalian bersyukurlah masuk di SMK ini ya. Kemudian memahami susunan abjad dengan baik ya. Tidak berkacamata. Kalau sudah kacamata berarti masih tetap bisa ya, tapi mempunyai penglihatan yang tajam ya. Kemudian memiliki ketertarikan pada hal kecil atau rincian akan sesuatu hal. Karena arsip itu jelimet ya anak-anak ya, tapi asik. Kemudian memiliki sifat ulet, artinya apa? Telaten, rapi, ya, bersihan, dan teratur. Kemudian loyal, artinya apa? Ya, loyal artinya memiliki tanggung jawab yang besar pada perusahaan atau di mana tempat dia bekerja, karena yang disimpan adalah dokumen rahasia. Sekarang tugas kalian. Ini ya. Nah, ini tugasnya. Apa kita lihat? Jelaskan mengenai warkat. Apa surat itu? Warkat itu surat TOEFL. Coba tuliskan pemahamanmu mengenai arsip dan arsiparis ya. Tadi sudah saya sebut ya ini apa. Jelaskan mengenai fungsi arsip yang tadi sudah saya jelaskan juga ya. Itu anak-anak tugasnya. Saya rasa pelajaran pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Selanjutnya dikerjakan tugasnya, ditulis di buku coklat, nanti difotokan ya. Bisa melalui grup sebelah yang sudah Ibu berikan pada kalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anakku.